Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Eka Wijaya dari kelas 10 TBS 3. Pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, agama, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan negara yang lain. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah, berada di wilayah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Sifat-sifat negara. Yang pertama, memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Monopoli artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu penduduk yang tetap atau rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, yang keempat pengakuan dari negara lain. Dan yang kelima, unsur deklaratif yang kena pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif. Yang pertama rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. Satu, penduduk, mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. Yang kedua, bukan penduduk, mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Penduduk. 1. Warga negara, mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. Yang kedua, bukan negara, mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Seorang warga negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta, provinsi tempat ia terdaftar sebagai kependudukannya. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik, nomor induk kependudukan NIK. Apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan, paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Wilayah suatu negara. Yang pertama wilayah daratan, yang kedua wilayah lautan atau perairan, yang ketiga wilayah udara. Pertama, wilayah darat. Batas wilayah suatu negara ditentukan atas perjalanan bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. Yang pertama batas alami, yang kedua batas buatan, yang ketiga batas geografis. Batas alami, batas terjadi secara alami, contoh sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Batas buatan, batas yang sengaja dibuat oleh manusia, contoh patok, pos penjagaan, gapura, tembok. Batas geografis, batas menurut letak suatu negara, contoh Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia. Wilayah laut. Wilayah laut suatu negara adalah suatu perairan, lautan, danau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara tersebut. 1. Laut teritorial 12 mil. 2. Zona ekonomi eksklusif 200 mil. Ketiga, landas kontinen zoom 200 meter ke dasar laut teritorial. Keempat, laut bebas 200 mil ZTE. Laut teritorial, jalur lalu lintas menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain. Sumber daya alam hayati, hewan laut dan tumbuhan laut. Sumber daya alam non hayati, sumber minyak bumi, gas alam. Kedua, zona ekonomi eksklusif ZTE. Negara berhak memanfaatkan sumber daya pada zona merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan negara lain. 3. Landasan kontinen. Negara berhak memanfaatkan, mengolah, dan melakukan konservasi sumber daya alam, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut, mengizinkan pelayaran internasional, memasang sarana prasarana perhubungan laut. Laut bebas merupakan wilayah laut yang bebas digunakan oleh negara manapun, bebas berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut, bebas membuat pulau buatan dan instalasinya, bebas untuk melakukan riset atau penelitian. Yang ketiga, bebas menangkap ikan. Wilayah udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah dasar dari laut negara tersebut. Pengakuan
dari negara lain dibedakan. 1. Pengakuan dari negara lain secara jur, artinya pengakuan resmi berdasar hukum. Kedua, pengakuan dari negara lain secara de facto, artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru terdiri tersebut konstitusi dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. Pengertian pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan faktual yang ada yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya, secara de facto Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kedua, pengertian pengakuan secara de jure. Kemudian pengertian pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945 pada saat disahkan UUD 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden serta dilantiknya lembaga legislatif NKNIP sebelum terbentuknya MPR atau DPR. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.